Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu kembali di channel YouTube saya, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah? Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kelancaran untuk beribadah, diberikan taufik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, melaksanakan puasa Ramadan di bulan suci ini, dan juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji atau umroh di tanah haram Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita tahu, haji itu memang dilaksanakan di Mekah dan Madinah. Dan sebagai orang Indonesia yang mungkin keterbatasan informasi atau keterbatasan kebiasaan yang dia lakukan di Indonesia, banyak sekali orang yang kaget dengan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru ketika dia berangkat haji yang sebelumnya dia berada di Indonesia, di kabupaten atau kota masing-masing dengan kehidupannya, tiba-tiba hidup selama kurang lebih 1,5 bulan di negeri orang dengan budaya yang berbeda, dengan uh, bahasa yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, itu seringkali membuat kaget. Atau istilah umumnya yang biasa didengar itu adalah culture shock. Nah, di video kali ini kita akan membahas culture shock. Culture shock apa yang biasa ditemui oleh para jamaah haji ketika mereka pertama kali melakukan haji. Nah, seperti apa videonya? Simak terus di video kali ini. Oke, sebelum kita membahas tentang culture shock terkait dengan haji, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya di tahun 2024 status saya adalah cadangan. Nah, alhamdulillah ketika tahun 2024 itu masih ada kuota untuk pemberangkatan haji di tahun itu yang diberikan kepada jamaah cadangan termasuk saya sendiri. Kemudian saya berangkat haji tanpa KBIH atau istilahnya itu non KBIH atau istilah lainnya juga haji mandiri. Nah, cerita-cerita saya terkait dengan haji 2024 sudah ada di channel YouTube saya di playlist berikut ini. Cerita haji 2024 dan juga cerita saya terkait dengan haji mandiri, haji non KBIH itu juga ada playlistnya di playlist haji non KBIH. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan keberangkatan haji furoda yang langsung berangkat tahun ini, bisa klik di link deskripsi, atau juga bagi Bapak Ibu yang sedang membutuhkan travel umroh untuk keberangkatan tahun 2025 sampai tahun 2026, bisa klik di link deskripsi. Kita berangkat bersama umroh bisa. Umroh bisa, semua bisa umroh. Insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel ini, silakan untuk klik like, comment, share, subscribe terlebih dahulu. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu yang lagi membutuhkan informasi terkait dengan haji ataupun umroh. Oke, terkait dengan culture shock yang biasa orang-orang yang pertama kali melaksanakan haji atau bahkan yang pertama kali datang ke Saudi Arabia, itu biasanya mereka akan mengalami kekagetan terkait dengan beberapa hal yang terjadi di sana yang itu berbeda dengan kondisi yang dialami di tanah air. Terutama ya di Indonesia, kita lagi membicarakan di Indonesia ya. Beberapa yang biasa dikagetkan oleh jamaah haji adalah yang pertama, nomor satu, itu terkait dengan cuaca. Cuaca ketika kita di Indonesia mungkin standar lah 28, 29, 30, paling panas juga mungkin
33, 34, segitulah. Nah, tapi kalau kita di Saudi yang iklimnya berbeda dengan iklim di Indonesia, apalagi ketika di musim panas di Saudi itu biasanya kalau tahun 2024 kemarin hajinya masih di musim panas dan di 2025 ini masih di musim panas. Lain cerita ketika nanti di 2026 itu sudah beralih dari musim panas, jadi sudah tidak terlalu panas di tahun 2026. Sementara kalau di musim panas itu puncak panasnya itu bisa lebih dari 40 derajat. Bahkan kalau di Makkah itu cuaca normal ya, itu 40-an. 40, 41, 42 itu normal kalau di Makkah. Nah, ketika di Madinah itu lebih panas lagi, bisa mencapai 45 derajat Celcius. Dan yang menjadi culture shock lagi adalah kalau kita di Indonesia mungkin puncak-puncak panasnya itu sekitar jam 12, jam 1 siang gitu ya. Nah, lain cerita ketika kita di Arab Saudi. Suasana siang itu memang panas. Tapi kalau sore juga panas. Bahkan kalau menurut saya ketika di Saudi itu sorenya itu lebih panas daripada siangnya. Kalau misalkan di Indonesia ini matahari tenggelam jam 6 lah katakanlah paling lambat jam 6 atau setengah 6. Nah, itu ketika jam 6 itu matahari terbenam, setengah 6 itu sudah tidak terlalu menyengat panasnya. Biasalah, tidak terlalu panas. Tapi ketika di Saudi, maghrib itu matahari terbenam itu jam 7 seperempat. Nah, jam 7 malam itu masih panas sekali. Suhu masih di atas 40 derajat kalau di Madinah. Kalau di Mekah ya selisih-selisih sedikit. Nah, jadi nanti bagi para Bapak Ibu yang hendak berangkat haji tahun ini lebih mempersiapkan terkait dengan cuacanya juga. Karena cuaca ini begitu panas, begitu terik, begitu menyengat. Nah, jangan sampai kita tidak mempersiapkan hal-hal yang untuk bisa mengantisipasi cuaca tersebut. Nanti dipersiapkan juga sunscreen, terus juga lip balm biar bibirnya itu tidak pecah-pecah dan lain sebagainya. Juga menghindari dehidrasi, perbanyak minum air putih. Oke. Untuk culture shock kedua, nah kita kalau di sana pasti akan menemui momen ketika kita itu berinteraksi dengan orang di sana, baik itu orang Arab ataupun orang di luar Arab. Tapi kalau kita berbicara dengan orang Arab atau secara umum ini adalah orang Timur Tengah, nah mereka itu nada bicaranya memang lebih tinggi. Artinya kalau di Indonesia mungkin itu bisa dianggap, wah orang ini lagi marah ini. Padahal mereka memang kebiasaannya berbicara dengan suara yang tinggi nadanya. Jadi jangan diartikan kalau lagi ngomong sama orang Arab, kok ngomongnya keras-keras gini, apa orang ini marah ya sama saya? Bukan, bukan seperti itu. Itu memang menjadi kebiasaan mereka yang ketika bicara itu memang suaranya itu di nada tinggi-tinggikan. Nah, jadi jangan beranggapan kalau ngomong dengan orang Arab yang lagi nada tinggi, nah itu berarti marah. Belum tentu. Itu memang kebiasaannya mereka seperti itu. Oke, itu tentang cara bicara orang Arab. Poin ketiga, culture shock-nya yaitu terkait dengan ibadah. Nah, ini adalah jeda antara azan dan iqomah itu defaultnya itu adalah 15 menitan, 15 sampai 20 menit itu normalnya. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu berangkat haji sebelum masuk di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, yang masih Zulqa'dah itu biasanya ini masih diterapkan. Nah, jeda azan, iqomat itu 15 menit. Ini bisa digunakan untuk apa? Untuk sholat qobliyah, terus juga berdoa, terus juga zikir-zikir lainnya. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Sementara kalau sudah masuk
bulan Zulhijjah atau bulan haji mulai tanggal 1, nah itu biasanya jeda iqomatnya sebentar, nggak lama-lama, paling 1 sampai 2 menit. Ini mungkin dikarenakan apa? Bulan Zulhijjah itu para jamaah haji itu sudah banyak berdatangan. Nah, jadi eh, pihak Masjidil Haram berpikir bahwa kalau ini lama-lama nanti jamaah yang di luar yang sholatnya itu tanpa atap, nah itu akan kepanasannya lama kalau misalkan sholatnya itu zuhur atau asar. Nah, dan juga kebanyakan orang itu nanti kalau di jeda lama-lama ya mungkin kemudorotannya akan lebih besar. Jadi mereka mempertimbangkannya seperti itu. Jadi dipersingkat untuk jeda eh, azan dan iqomat. Jadi ketika nanti sudah masuk bulan Zulhijjah, kalau sudah azan, selesai azan, kalau mau sholat qobliyah, langsung sholat qobliyah. Jangan ditunda-tunda, karena itu jedanya biasanya cuma sebentar. Untuk satu sholat qobliyah aja, itu sudah cukup, insya Allah. Kemudian poin yang keempat, culture shocknya adalah selesai sholat fardu, ada sholat lagi. Nah, ini biasanya di Masjidil Haram Makkah dan Madinah ini sering terjadi seperti ini. Dan jangan kaget ketika ada sholat lagi setelah sholat fardunya selesai. Karena ini adalah sholat jenazah. Nah, mungkin nanti kalau pertama kali mengerti, nanti kan langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Itu nggak ada suaranya karena memang sholat jenazah ya diucapkannya secara sir atau secara pelan, tidak dilafalkan secara jahar seperti itu. Oke, untuk culture shock selanjutnya yaitu adalah terkait dengan toilet. Nah, toilet ini yang kita temui di Saudi Arabia itu berbeda, ada perbedaan dengan toilet di Indonesia secara umum. Kalau toilet di Indonesia secara umum itu kan toiletnya kebanyakan itu ya jongkok, masih jongkok. Tapi ada juga yang duduk. Tapi kalau di Saudi Arabia, kalau di hotel Saudi Arabia kebanyakan itu toiletnya memang toilet duduk. Nah, berbeda ketika nanti di Masjidil Haram ataupun juga ketika di Arafah, ketika di Mina, itu berbeda lagi. Kalau di Masjidil Haram itu juga ada toilet yang jongkok, tapi dia lubangnya itu langsung lurus, besar lurus ke bawah. Tidak seperti di Indonesia kalau toilet jongkok itu kan ada apa namanya leher bebeknya, gulu gulu banyak kalau istilah Jawanya atau apa. Nah, itu kan ada air yang menggenang ketika di lubang klosetnya. Tapi kalau di Saudi tidak. Jadi kalau toilet jongkoknya itu langsung blum, dia langsung ke bawah. Jadi harap hati-hati kalau membawa barang-barang ketika masuk di toilet. Misalkan membawa HP, membawa kunci, membawa benda-benda yang kecil yang biasa ditaruh kantong. Nah, itu harap hati-hati. Karena apa? Kalau benda-benda yang dibawa itu jatuh ke dalam kloset lubang toiletnya itu, wah, udah wassalam itu. Udah nggak bisa diambil lagi. Berbeda ketika kita di Indonesia yang masih ada airnya yang tergenang itu kan. Ya, itu sedikit pengalaman, semoga bisa bermanfaat. Dan juga kalaupun di Arafah bentuknya juga hampir sama seperti itu. Di Mina juga hampir sama seperti itu. Kemudian di poin culture shock yang keenam ini terkait dengan pedagang-pedagang yang ada di Mekah dan Madinah. Itu ternyata mereka banyak yang sudah menguasai bahasa Indonesia. Bahkan banyak ada juga yang bisa menguasai bahasa daerah. Kalau bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda juga ada, bahasa Bugis orang Makassar juga ada, tergantung wilayah-wilayahnya masing-masing. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang keterbatasan dalam hal bahasa, tidak bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, tenang saja, asalkan bisa bahasa Indonesia, insya Allah masih
aman. Tapi juga mereka ini cuma bisa berbahasa Indonesia itu dalam hal perniagaan atau perdagangan. Misalkan mungkin angka-angka mereka paham, terus istilah-istilah kata yang berhubungan dengan jual beli mereka tahu. Tapi di luar itu belum tentu mereka tahu bahasanya. Jadi jangan menganggap mereka itu bisa berbahasa Indonesia berarti mereka paham tentang semua kata-kata di bahasa Indonesia. Tidak hanya terkait dengan perdagangan saja yang mereka kuasai. Kebanyakan seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang berencana ingin berangkat haji tahun 2025, semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kelancaran, semoga diberikan kesehatan dari keberangkatan sampai kepulangan menuju kembali ke tanah air lagi. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah haji atau umroh, semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan sesegera mungkin bersama orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, share video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi mereka. Kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.